Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah Hirnisa. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi, pada kali ini saya ingin membuat video mengenai materi karakteristik kredibilitas komunikator dalam tabligh. Nah, tema yang saya angkat ini memiliki peran komunikator atau dai yang sangat menentukan efektivitas kinerja pesan dari dakwah. Dalam tabligh, seorang komunikator tidak hanya bertugas menyampaikan pesan agama, tetapi juga berfungsi sebagai teladan audiensnya. Oke, jadi sekarang langsung aja yuk kita bahas arti kata-kata dari tema yang saya angkat. Nah, pertama, asal kata dari kredibilitas. Kredibilitas ini berasal dari kata credible yang artinya dapat dipercaya. Kemudian komunikator merupakan gabungan dari kata komunikasi dan or, yaitu orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemudian yang ketiga ada kata tabligh. Nah, kata tabligh ini berasal dari kata balugha yablughu baligha, yang berarti menyampaikan, mendapat atau sampai. Nah, kemudian ada kata istilah, teman-teman. Nah, kata istilah ini yang pertama ada kata kredibilitas. Kredibilitas atau kepercayaan ini adalah kualitas atau kapabilitas yang menimbulkan kepercayaan audiens gitu. Kemudian yang kedua ada komunikator. Nah, istilah komunikator ini adalah orang yang menyampaikan suatu pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Kemudian ada yang ketiga tabligh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabligh ini berarti penyiaran atau menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, dapat disimpulkan bahwa sejauh mana sih komunikator ini dipercaya dan dihormati oleh audiens dalam menyampaikan pesan agama yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, dengan tujuan untuk mengubah sikap atau pendapat atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Untuk memahami bagaimana sih karakteristik kredibilitas komunikator ini dalam tabligh, kemudian ada dua ahli dalam bidang komunikasi dan studi agama yang memiliki teori atau pandangan relevan tentang kredibilitas seorang komunikator dalam konteks penyampaian pesan agama. Yang pertama ada Carl Ivor Hovland. Carl Ivor Hovland ini lahir di Chicago, tepatnya di Amerika Serikat pada 12 Juni 1912. Beliau merupakan seorang psikolog dan ahli komunikasi yang banyak kontribusinya dalam studi komunikasi persuasif. Hovland juga menempuh pendidikan di Yale University, di mana dia kemudian menjadi profesor. Kemudian karya-karya pentingnya berfokus pada efek dari komunikasi terhadap sikap dan perilaku. Nah, karya utama yang dimiliki Hovland ini dikenal melalui The Yale Communication Research Program, yang merupakan serangkaian studi tentang proses persuasi. Penelitiannya menunjukkan pentingnya faktor sumber komunikator dalam membentuk kredibilitas dan penerimaan pesan. Hovland mengemukakan pendapat bahwa kredibilitas komunikator ini termasuk dalam konteks tabligh karena sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama, yakni keahlian dan kepercayaan. Komunikator dianggap kredibel jika mereka memiliki pengetahuan yang cukup dalam topik yang disampaikan serta dianggap jujur dan tidak memiliki kepentingan tersembunyi. Contohnya, ketika seorang dai sudah dikenal nih dengan pengetahuan agamanya dan memiliki catatan kepribadian yang baik di masyarakat, akan lebih mudah dipercaya oleh audiens dibandingkan dai yang baru dikenal atau memiliki reputasi yang buruk. Yang kedua ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini lahir di Stagira, tepatnya di Yunani, sekitar tahun 384 sebelum Masehi. Beliau merupakan seorang filsuf Yunani kuno dan ilmuwan yang banyak dikenal dengan pemikirannya yang sangat luas. Kemudian, pendidikan awalnya ditempuh di akademia milik Plato dan karya-karyanya berpengaruh dalam dunia filsafat dan retorika hingga saat ini. Kemudian, salah satu kontribusi terpenting dari Aristoteles dalam komunikasi adalah karyanya yang berjudul Retorik, yang membahas berbagai teknik komunikasi yang efektif. Dia memperkenalkan 3 elemen penting dalam retorika, yaitu yang pertama ethos, yang kedua pathos, dan yang ketiga logos. Kemudian Aristoteles ini mengemukakan pendapat atau teorinya dalam konteks kredibilitas komunikator. Aristoteles menekankan bahwa seorang komunikator yang efektif harus memiliki ethos, yaitu karakter atau kepribadian yang bisa menimbulkan kepercayaan. Kemudian,
Bagi Aristoteles ini, karakter seseorang komunikator ini adalah kunci utama untuk meyakinkan audiens. Nah, contohnya ketika ada nih seorang dai, dia dikenal tidak hanya memiliki pengetahuan Islam saja, tetapi dia memiliki sikap yang sabar, rendah hati, dan konsisten dalam perkataan maupun tindakannya akan mudah membangun kepercayaan di hati audiens ini. Nah, kesimpulannya, baik Hoffman maupun Aristoteles ini memberikan landasan untuk memahami kredibilitas komunikator dalam tablik. Hoffman menekankan bahwa pentingnya keahlian dan kejujuran dalam komunikasi, sedangkan Aristoteles menyoroti pentingnya etos atau karakter. Keduanya sepakat bahwa seorang komunikator yang efektif harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah kata mutiara. Jadi, dalam konteks tablik atau dakwah, seorang komunikator itu tidak hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga harus menjadi teladan hidup bagi orang lain. Kredibilitas itu seperti cahaya. Ia tidak hanya menyampaikan apa yang disampaikan, tapi juga siapa yang menyampaikan. Kemudian, lakukan apa yang kita doakan apa yang kita lakukan. Saya Hovifah Yurnisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.